Telah selesai kita melakukan zikir harian, yaitu dengan membaca Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan dengan fadilah Al-Quran, ya, fadilah surah Al-Waqi'ah yang kita baca tadi, Allah senantiasa mudahkan segala urusan kita. Allah senantiasa memberikan kita kelancaran rezeki, memberikan kita keluasan rezeki, dan yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan sakitnya, dan yang sehat semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kesehatannya dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang 7 jenis amal jariah, yaitu amal yang pahalanya senantiasa mengalir walaupun nanti orangnya sudah meninggal dunia, sudah ada di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 jenis, ya, jenis amal perbuatan, ya, yang pahalanya nanti tetap mengalir, ya, sampai nanti si orangnya ini sudah meninggal dunia. Ini sumbernya adalah hadis riwayat Al-Baraz, ya, Al-Bazar, yaitu berkaitan dengan 7 hal, ya. Nabi menyebutkan ada 7 hal di sini. Mungkin di redaksi lain ada lagi tambahannya. Ada juga yang hadis yang ada tambahannya, ya. Tetapi yang kali ini yang kita bahas ada 7 hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil abdi ujurahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." Kata Rasulullah, ada 7 hal, ada 7 perbuatan. Sab'un yajri, yang mana tetap mengalir, lil abdi, untuk seorang hamba. Apa yang mengalir? Ujurahunna, yaitu pahala-pahalanya. Wa huwa fi qabrihi, ya, padahal seorang hamba tersebut sudah berada di alam kuburnya ba'da mautihi, setelah wafatnya dia, setelah meninggalnya dia. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, man 'allama ilman. Yang kedua, au jara nahran. Yang ketiga, au hafara bi'ran. Yang keempat, au gharasa nakhlan. Yang kelima, au bana masjidan. Yang keenam, ya, au warisa mushafan. Yang terakhir, yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi. Ini ada 7 hal yang kata Rasulullah pahalanya tetap akan terus mengalir. Ya, maka dari itu sebisa mungkin Bapak Ibu, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa melakukan amal-amal soleh, maka lebih baik, ya, kita sebisa mungkin, ya, kita melakukan hal ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika nanti kita sudah meninggal dunia, supaya nanti kelak kita berada di alam kubur, kan kita nggak bisa melakukan ibadah, kita udah nggak bisa nambahin apa-apa, tetapi ini yang akan menjadi aset kita nanti di akhirat. Ini 7 hal ini yang akan menjadi, ya, ladang amal kita, ya, walaupun kita udah nggak bisa sholat lagi, tetapi pahalanya akan terus mengalir sampai nanti ila yaumil qiyamah, selama 7 hal ini digunakan dan bermanfaat bagi orang banyak. Yang pertama kata Rasulullah, man 'allama ilman, yaitu barang siapa yang mengajarkan ilmu, ya. Ilmu itu, ya, yang dimaksud ilmu di sini al ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang bagaimana? Alladzi yubashirun nasu ba'da bidinihim wa yu'arifuhum bi rabbihim wa ma'budihim, ya, wa yahdihim ila siratil mustaqim. Yaitu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bisa menggugah orang lain, yang bisa membukakan kesadaran, yang bisa membukakan basirah, ya, mata hati orang lain. Untuk apa? Bidinihim, agar dia lebih dekat kepada agamanya, agar dia lebih bisa mengenal agamanya. Wa yu'arifuhum bi rabbihim, dan bisa mengenal Tuhannya. Ilmu yang bermanfaat, yang kira-kira
kalau kita sampaikan orang akan tergugah hatinya, orang ya makin rajin ibadahnya, orang makin kenal sama Tuhannya, ya wa ma'budihim ya, dan lebih giat ibadahnya. Itu ilmu yang seperti itu. Yang bagaimana wayahdihim, dan bisa menunjukkan orang, ya memberikan hidayah. Ilmu yang bermanfaat itu ya semakin orang tahu ilmu, ibadahnya makin rajin ya. Orang yang semakin tahu ilmu ya makin luhur akhlaknya, ya makin mendapatkan hidayah ila siratihil mustaqim, sampai ya menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Itu ilmu yang seperti itu ya. Ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru dengan ilmu ya, bukan ilmu yang justru menjauhkan diri kita. Orang harusnya Bapak Ibu ya, kalau semakin berilmu harusnya akhlaknya semakin baik. Nah, ini ilmu yang kayak begini. Orang yang semakin berilmu, semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak ilmunya, ibadahnya juga makin giat, makin rajin. Ya, orang yang kayak begini, ilmu yang kayak begini yang bermanfaat untuk orang banyak, dan orang bisa ya melakukannya, menggugahnya ya, sampai membuka pikirannya, menggugah nalurinya, menggugah hatinya untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu alladzi yu'raful huda minad dhalal wal haqqu minal batil wal halal minal haram, yaitu ilmu yang bisa mengetahui. Dengan ilmu itu orang tahu mana itu petunjuk dan mana itu kesesatan, mana itu jalan yang terang, mana jalan yang salah. Wal haq minal batil, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Ya bukan dibolak-balikan ya. Justru banyak orang yang berilmu sekarang ya mempermainkan ilmu itu tersebut ya. Orang tahu hukum malah dipermainkan ilmu itu. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang hak dengan yang batil dipermainkan ya demi menuruti hawa nafsunya. Bukan ilmu yang seperti itu, tetapi ilmu yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Wal haq minal batil, yang membedakan yang hak dengan yang batil. Wal halal minal haram, dan ilmu yang bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang haram. Berbicara tentang ilmu, ya tentu banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ilmu. Keutamaan ilmu salah satunya Rasulullah bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, wa anal ulama'a innama warasatul anbiya, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama yuwarisul ilma, faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir." Kata Rasulullah, ya fadlul alimi, keutamaan orang yang alim, keutamaan orang yang berilmu ketimbang orang yang rajin ibadah, apa? Kafadlil qamari ala sa'iril kawakib, seperti bagaimana halnya keutamaan bulan di antara ya planet-planet yang lain. Wa annal ulama'a innama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya, Rasulullah menggambarkan perbandingannya seperti itu. Ulama adalah pewaris para nabi. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewarisi dari nabi, enggak mewarisi harta, bukannya mewarisi uang dirham atau uang dinar. Innama yuwarisul ilma, tapi yang diwariskan adalah dari para nabi. Apa yang diwariskannya? Ilmu. Wa man akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Itulah keutamaan salah satunya ya orang yang berilmu. Ya ada juga di hadis lain dari Ibnu Abbas, ini perkataan Ibnu Abbas, darajatul ulama'i fawqal mu'minin bisab'i mi'ati darajah, darajatun baina darajatain khamsami'ah am. Katanya Ibnu Abbas, ya derajatnya orang yang berilmu ya jauh di atasnya orang-orang mukmin. Derajatnya itu jaraknya adalah sab'imi'ah darajah, yaitu berapa? Sab'imi'ah 700 derajat. Jadi orang yang berilmu itu derajatnya jauh 700 derajat dibandingkan orang beriman pada umumnya. Yang mana satu derajat itu ma baina darajatain, antara satu derajat dengan derajat yang lain itu
jaraknya adalah 500 aman, yaitu jaraknya 500 tahun. Bisa dibayangkan betapa luhurnya orang ya kalau mempunyai ilmu di dalam pandangan Islam. Selain itu juga ya saya mengutip di dalam Al-Manhaj As-Sawi, yaitu di sana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan واستغفار حيتان البحر للعالم يكون في حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة لأن العلم ينتفع به بعد موت العالم إلى يوم القيامة. Katanya istighfar, memohonkan ampun ya, istighfarnya ikan-ikan di lautan. Ikan-ikan di lautan jadi itu memohonkan ampunan bagi ya para orang-orang yang alim, ya orang-orang yang mengajarkan ilmunya juga. Sampai kapan? Fi hayatihi wa ba'da mamatihi, sampai ya dari mulai orang itu masih hidup sampai nanti orang itu sudah meninggal, ikan-ikan di lautan akan terus memohonkan ampun kepada orang tersebut sampai nanti ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Kenapa bisa begitu? Li'annal ilma, karena ilmu yang diajarkannya yantafi'u bihi, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi negaranya, ba'da mautil alim, sampai nanti orang itu udah meninggal, ilmunya itu bahkan terus bermanfaat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini luar biasa kalau kita ya lihat para ulama-ulama dulu, karya-karyanya sangat luar biasa, karya-karyanya luar biasa banyak ya. Al-Imam An-Nawawi ya, Al-Majmu' banyak ya, Al-Imam Al-Ghazali banyak sekali karya-karyanya yang luar biasa. Dari dulu ilmunya masih bermanfaat, sampai sekarang masih diajarkan di pondok-pondok pesantren ya, di rumah-rumah ibadah, di majelis ta'lim. Luar biasa. Bayangkan setiap orang yang mempelajari kitabnya, setiap orang yang mengutip perkataannya, setiap orang yang mengamalkan ilmunya dari kitab tersebut, maka dia luar biasa mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahalanya terus mengalir. Mandala alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menjalankan, menunjukkan jalan kepada suatu kebaikan, maka dia memperoleh kebaikan seperti kebaikan orang, ya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Luar biasa. Kalau kita lihat berapa orang yang sudah mengamalkan kitab-kitab tersebut, berapa orang yang sudah mengajarkan kitab tersebut, kita luar biasa. Kalau kita kalkulasiin itu berapa tahun, satu harinya ada aja orang yang mempelajari di seluruh belahan dunia. Bisa dibayangkan betapa ilmunya itu. Ya, belum lagi di media-medianya yang lain, ya di Facebook, ya di banyak orang mengutip perkataan beliau, ya di di kaset, di video dan lain sebagainya. Itu luar biasa, ilmunya bermanfaat. Ini yang kata Rasulullah, yang pertama, pahalanya akan terus mengalir sampai nanti yaumil qiyamah selama orang itu, ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kata Rasulullah, aujara nahran, atau orang yang ijra'an nahar, yaitu yang mengalirkan sungai. Apa itu mengalirkan sungai? Maksudnya adalah mengalirkan sungai, kan sungai sudah mengalir, bukan? Maksudnya mengalirkan sungai itu adalah orang yang membuka jalan, ya, mengalirkan sungai dari mata air, ya, dari sungai sampai ke ladang-ladang, ya, sehingga airnya itu bisa dipergunakan oleh orang-orang banyak, sehingga airnya itu bisa digunakan untuk mengaliri sawah, mengaliri kebun, ya, sehingga sungainya itu bisa digunakan untuk minum binatang-binatang ternak dan lain sebagainya. Ini juga yang mengalirkan nahar itu, yang mengalirkan sungai itu luar biasa pahalanya. Karena apa? Menjadi wasilah kehidupan orang-orang banyak, menjadi wasilah ya untuk binatang ternak, menjadi kehidupan bagi orang-orang banyak. Dan juga bisa diminum oleh binatang-binatang ternak. Binatang yang lainnya juga ikut bisa menikmati minuman itu. Maka dari itu, ya, menjalankan mengaliri sungai, membuka aliran sungai itu juga merupakan pahalanya luar biasa. Apalagi ya konteksnya adalah di suatu tempat yang gersang, di suatu tempat yang benar-benar membutuhkan air.
Ya sama seperti misalnya di daerah-daerah Afrika itu sekarang kan banyak yayasan amal yang menggunakan mengalirkan sungai, membuka mata air untuk orang-orang, itu juga luar biasa pahalanya. Sebab apa? Bisa memberikan kehidupan, manfaat untuk orang banyak. Pahalanya akan terus mengalir sebagaimana mengalirnya nahar, sebagaimana mengalirnya sungai, air-air di sungai tersebut. Selama sungai itu dipergunakan untuk untuk orang lain, maka bisa mengalir terus pahalanya walaupun nanti orangnya sudah meninggal dunia. Yang ketiga, hafrul abar, yaitu hafrul bir, atau menggali sumur, membuat sumur. Itu juga luar biasa pahalanya, sama seperti ijra'an nahar, yaitu sama seperti mengalirkan sungai. Maka ngebor sumur, membuat mata air di tempat-tempat yang kekeringan, yang susah airnya, itu juga merupakan pahalanya luar biasa. Jangankan orang yang gali sumur, orang yang ngasih minuman ke anjing, ada suatu hadis seorang laki-laki mengasih minuman kepada anjing yang sedang kehausan dari suatu sumur, itu pahalanya luar biasa, bisa membebaskan orang itu dari neraka kelak. Karena apa? Karena airnya bermanfaat buat makhluk yang lain. Apalagi orang yang menggali sumurnya, apalagi orang yang mewakafkan sumurnya. Di suatu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, rajulun bitariqin, ada seorang laki-laki yang sedang di jalan. Bitariqin istada alaihil atsh, yaitu yang sangat merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Fawajada bi'aran, kemudian dia menemukan sumur, fanazala fiha fasyaraba, kemudian dia mengambil air, turun ke sumur tersebut, mengambil air tersebut, kemudian digunakannya untuk minum. Summa kharaja, kemudian dia selesai minum, dia pengen pergi, fa idza kalbun yalhas yaqul sara min al-'ats, kemudian dia melihat seekor anjing yang lidahnya melet karena saking kehausannya, kekeringan lidah itu. Faqala rajul, maka orang itu berkata, laqad balagha hadzal kalb minal 'atsh mithla alladzi kana balagha minni. Anjing ini benar-benar udah kehausan. Kayaknya dia merasakan seperti yang saya rasakan tadi. Betapa hausnya, betapa panasnya hari ini. Fanazal biara, maka orang itu kembali menimba air sumur itu, famala'a khufahu ma'an, maka dia memenuhi sepatunya itu dipakai buat nyendok air, fasaqal kalba, maka diberikan minum itu anjing, fasyakarallahu lahu faghafara, maka anjing itu kemudian anjing itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan ampun kepada orang itu. Kemudian para sahabat bertanya mendengar hal ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in lana fil bahaim la ajran, apakah kami berbuat baik kepada binatang itu ada pahalanya? Kata Rasulullah, faqala fi kulli dzati kabdin ajrun, bahwasanya kalau kita berbuat baik kepada setiap makhluk yang punya nyawa, setiap makhluk yang punya jantung, yang punya hati, maka itu ada pahalanya. Bayangkan Bapak Ibu, untuk mengambil air, memberi air sedikit saja kepada anjing itu luar biasa pahalanya, apalagi orang yang menggali sumurnya, yang menggali sumur dan sumur itu dipergunakan sehari-hari untuk banyak keperluan orang-orang. Luar biasa. Yang keempat, kata Rasulullah, apa itu? Gharasa nakhlan, atau orang yang membangun, menanam pohon kurma. Kenapa disebutkan pohon kurma? Karena pohon kurma ini konteksnya di Arab adalah pohon yang paling banyak manfaatnya. Selain bisa digunakan untuk berteduh, penghijauan, tapi juga pohon kurma itu bisa diambil buahnya, bisa diambil manfaatnya, sehingga siapapun yang datang bisa makan buah itu dengan cuma-cuma, dimanfaatkan dengan orang yang banyak. Bukan cuma pohon kurma, sebetulnya pohon apapun yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa yang mendatangkan penghijauan, maka itu pahalanya sama, seperti seperti pohon kurma pada umumnya. Bukan cuma kurma, mungkin kurma itu konteksnya adalah pohon yang paling banyak manfaatnya. Buahnya bisa diambil,
batangnya bisa dijadikan rumah, dan juga daunnya bisa dijadikan tikar dan lain sebagainya. Mungkin kalau di sekarang konteksnya adalah pohon, ya macam ya, di Indonesia pohonnya lebih banyak seperti itu. Jadi menanam pohon pahalanya juga akan mengalir terus menerus sampai yaumil qiyamah. Yang kelima, yang paling banyak adalah binaul masjid, yaitu membangun masjid. Ya, di suatu hadis yang lain disebutkan, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhullah banallahu mislahu fil jannah. Kata Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid yang tujuannya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga seperti yang dia bangunkan ya di dunia ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ya di daerah kita sedang ada pembangunan masjid, pembangunan rumah ibadah, pembangunan musola, maka sebisa mungkin kita bangun, sebisa mungkin kita bantu. Apa yang kita bisa bantu, kita lakukan. Sebab apa? Kelak itu menjadi investasi kita di akhirat kelak. Kelak itu nanti pahalanya akan selalu mengalir. Sebagaimana mengalirnya ilmu dan mengalirkan air dan lain sebagainya. Bahkan nanti ketika kita sudah wafat, selama masjid itu digunakan, selama masjid itu masih digunakan untuk orang ibadah, maka pahalanya pun akan mengalir kepada kita. Kita bayangkan satu hari berapa orang yang ibadah di sana, satu hari berapa orang yang tadarus mengaji di sana, berapa huruf Al-Quran yang terlantun di sana, berapa banyak ta'lim, majelis ilmu yang digunakan di sana. Kalau kita kalkulasiin, ini luar biasa. Ya, maka dari itu membangun masjid pahalanya mengalir terus. Ya, selama setiap ada orang yang sholat di sana, kita dapat pahalanya. Selama orang membaca Quran di sana, kita dapat pahalanya. Selama orang ta'lim, belajar agama di sana, kita dapat kecipratan pahalanya. Ini luar biasa, ya. Maka dari itu, ya, kalau kita punya uang, kita bangun masjid. Kalau enggak ada, ya kita bantu yang ada pembangunan masjidnya. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu, yang keenam adalah mewariskan mushaf. Ini juga sama, mushaf Al-Quran itu sama pentingnya. Karena apa? Untuk belajar, ya, untuk mencetak para generasi penghafal Quran dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau ada pesantren, ya, tahfiz Quran, ya, majelis ta'lim yang sedang butuh Al-Quran, sebisa mungkin kita kasih, ya, kita donasikan, ya, kita alokasikan uang kita sebagai harta kita untuk membeli mushaf Al-Quran. Karena pahala membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Satu huruf diganjar 10 pahala. Bayangkan setiap orang baca Al-Quran, kita dapat pahalanya dari mushaf tersebut. Setiap orang belajar Al-Quran, kita juga mendapat kecipratan pahalanya. Ini luar biasa. Dan yang terakhir adalah waladun soleh, ya, anak soleh yang bisa meminta ampun kepadanya, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini juga tidak kalah pentingnya. Maka dari itu kalau kita punya anak-anak, ya, maka kita didik sedini mungkin dengan akhlak yang baik. Kita didik anak-anak kita belajar Al-Quran, kita didik anak-anak kita supaya bisa mengerti agama, agar apa? Nanti kelak ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah tiada, anak kita bisa memberikan, ya, cucuran rahmat dan pahala melalui doanya, melalui istighfarnya. Insya Allah inilah, mudah-mudahan 7 hal ini bisa kita, ya, implementasikan, mudah-mudahan bisa kita tabung, ya, bisa kita cicil. Kalau kita sekarang punya apa, ya, kita bisa menjadikan investasi di akhirat kita kelak. Sebisa mungkin, ya, kita punya salah satunya atau mungkin semuanya, kalau kita mampu kita lakukan, supaya nanti ketika kita sudah meninggal dunia ada terus pahala yang mengalir untuk kita, insya Allah. Lebih kurangnya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti sore tetap akan ada dilanjutkan oleh Ustaz Hari Cahya Setiawan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.